Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cicin Permana Kusmaidi. Saya berasal dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan NPM 2019 1032508. Di sini saya akan membahas mengenai toleransi dan radikalisme. Pengertian toleransi. Pengertian toleransi dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara umum. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang artinya sabar dan menahan diri. Lalu untuk secara umum, merupakan sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok, dengan maksud untuk menghadirkan perdamaian dan keberagaman. Toleransi tak selalu berarti kompromi atau sikap setuju, tetapi upaya berkonfrontasi terhadap pendapat orang lain melalui cara yang tepat. Konfrontasi dalam toleransi bukanlah sikap tidak suka, melainkan menyuarakan sikap tidak setuju secara elegan dan bermartabat. Pengertian toleransi menurut para ahli. Pengertian toleransi menurut Tillman. Toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Lalu selanjutnya pengertian toleransi menurut Max Isaac Timon. Menurut Timon, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Lalu selanjutnya, pengertian menurut Friedrich Heller. Menurut Heller, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Lalu, pengertian toleransi dari Purwadarminta. Menurut Purwadarminta, toleransi adalah sebuah sikap yang dimiliki seseorang dalam memperbolehkan adanya suatu perbedaan dari orang dengan dirinya. Cakupan perbedaan di sini mencakup sangat luas, yaitu meliputi perbedaan pendapat, pandangan, ataupun keyakinan. Jenis-jenis toleransi. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan beragama. Contohnya yaitu toleransi adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama menjaga hak politiknya masing-masing. Contohnya, walaupun visi misi partai A dan B saling bertolak belakang, namun saat kampanye keduanya tidak saling menjatuhkan partai lainnya. Lalu selanjutnya adalah toleransi budaya. Di Indonesia memiliki ragam budaya. Toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Dengan toleransi tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya, karena setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain. Tujuan dari toleransi.
Tujuan dari toleransi yaitu menjaga keharmonisan masyarakat. Tujuan utama sikap toleransi adalah menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, maka kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Lalu selanjutnya yaitu mencegah perpecahan. Perpecahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya, namun juga mempersulit negara untuk menganut sistem di masyarakat. Oleh sebab itu, sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Lalu selanjutnya yaitu menyatukan perbedaan. Secara umum, perbedaan akan menyebabkan konflik karena antara yang satu dan yang lainnya merasa paling benar. Padahal perbedaan berpotensi memperkaya masyarakat atau budaya masyarakat. Untuk memelihara kekayaan tersebut, maka toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan perdamaian. Berbagai konflik yang ada di masyarakat sebagian besar disebabkan karena perbedaan yang tidak menemukan titik tengah. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, demi meningkatkan perdamaian, maka setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi. Fungsi dari toleransi. Fungsi dari toleransi adalah membangun rasa nasionalisme. Dengan adanya sikap toleransi akan membuat konflik berubah menjadi rasa bangga dan beragam perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia akan memiliki kebanggaan dalam bermacam-macam budaya dan agama yang ada di Indonesia akan memunculkan sifat nasionalisme yang tinggi. Lalu selanjutnya menanamkan rasa persaudaraan. Beragam perbedaan yang ada dalam diri orang lain justru dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan dan menjadi media untuk saling bertukar pikiran. Semakin sering pertukaran pendapat dilakukan, maka akan membuat antara individu menjadi akrab dan timbul rasa persaudaraan. Lalu selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kelebihan yang ada dalam masyarakat yang satu dan yang lainnya akan menimbulkan rasa kagum dan rasa kasih sayang yang tinggi selama sikap toleransi terhadap perbedaan tersebut tetap dipelihara. Bisa saja timbul perasaan saling memiliki jika berasal dari negara yang sama. Lalu selanjutnya adalah mengurangi sifat egois. Orang yang selalu menanamkan sikap toleransi dalam dirinya akan terbiasa menghargai dan menerima perbedaan orang lain. Kebiasaan menerima perbedaan ini secara tidak langsung akan memberikan dampak yang besar dalam mengurangi sifat egois yang ada dalam setiap individu. Lalu selanjutnya adalah mempermudah proses musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya sikap toleransi, maka setiap orang individu akan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi tanpa memandang perbedaannya. Semakin tinggi toleransi warga, maka kesepakatan akan mudah diciptakan dalam setiap musyawarah yang dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada sikap toleransi, maka setiap orang akan saling mengutamakan kepentingannya sehingga sulit ditemukan kesepakatan. Lalu selanjutnya adalah menerima nilai-nilai orang lain. Setiap orang tentu mempunyai pendapat atau pandangan tentang dirinya sendiri. Hal ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Tidak ada masalah untuk tetap berpegang pada nilai diri sendiri. Namun menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting dilakukan. Akibat tidak adanya toleransi. Akibat dari tidak adanya toleransi yaitu terjadinya perpecahan. Dari sekian banyak perbedaan yang ada di masyarakat, akan ada beberapa golongan yang memiliki kesamaan dengan golongan lainnya.
Tanpa adanya sikap toleransi, maka masyarakat yang memiliki kesamaan hanya berkumpul dengan golongannya, sehingga warga menjadi terpecah belah. Lalu selanjutnya adalah berpotensi munculnya diskriminasi. Perbedaan yang menimbulkan kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menghasilkan satu golongan yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Tanpa adanya toleransi, maka golongan yang merasa lebih kuat ataupun lebih unggul akan mendiskriminasi golongan yang lebih lemah dalam segala aktivitas. Lalu selanjutnya adalah timbul ketidaknyamanan dalam masyarakat. Jika setiap perbedaan yang ada tidak diterima dengan sifat toleransi, maka konflik dan permasalahan akan mudah muncul di masyarakat. Akibatnya, lingkungan tersebut menjadi tidak nyaman karena selalu ada masalah yang disebabkan oleh perbedaan. Lalu selanjutnya adalah hilangnya rasa kepercayaan antar warga. Adanya sikap diskriminasi antar kelompok menimbulkan kebencian antara yang satu dan yang lainnya. Jika sifat benci ini dipelihara, maka siapapun atau apapun yang disampaikan oleh kelompok lain yang berbeda tidak akan dipercaya, sehingga selalu muncul rasa was-was dalam berkomunikasi. Ciri-ciri dari toleransi. Ciri-ciri dari toleransi yaitu menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, kita dapat menghormati diri sendiri. Itu termasuk ke dalam sikap atau sifat dari toleransi. Lalu selanjutnya adalah memberi kebebasan bagi orang lain. Seseorang yang memiliki sikap toleransi akan memberikan kebebasan bagi orang lain dalam menjalankan keyakinannya, baik kebebasan dalam berpendapat ataupun melaksanakan ibadah tanpa mengucilkannya. Lalu selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Sikap toleransi yang paling sederhana adalah perilaku menghargai pendapat orang lain, walaupun tidak sesuai dengan pemikirannya. Orang yang toleransi akan mudah menerima pendapat untuk dipertimbangkan. Jika baik, diterapkan, jika tidak atau buruk, akan ditinggalkan tanpa menyinggungnya. Lalu selanjutnya tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Ketika berada dalam kelompok masyarakat, akan ditemukan berbagai individu dengan ciri fisik dan karakter masing-masing. Salah satu ciri orang yang memiliki sikap toleransi tidak akan memilih teman bicaranya, walaupun berbeda ciri fisik dan karakter. Pengertian radikalisme. Pengertian radikalisme terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara umum. Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang artinya akar, sumber atau asal mula, yang memiliki arti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang menganut paham radikal. Secara umum, radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan dan perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Ciri-ciri radikalisme. Ciri-ciri dari radikalisme yaitu mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan maksum, padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri, maka secara langsung mereka telah bertindak congkak merebut otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya adalah radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya ringan dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Selanjutnya adalah berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya.
Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode yang gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. Lalu selanjutnya adalah kasar dan berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi. Lalu selanjutnya adalah kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal lebih sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain adalah sebagai ahli bidah atau sesat. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang melakukan tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka, sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian radikalisme menurut para ahli. Menurut Kartodirjo, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Lalu menurut Rubaidi, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Lalu selanjutnya adalah pengertian radikalisme menurut Hasani dan Naik Pos-Pos. Radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Lalu menurut Partanto dan Albari, radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Ciri-ciri dari gerakan radikalisme yaitu nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadis hadir di muka bumi dengan realitas lokal kekinian. Karena perhatian lebih berfokus pada teks Al-Quran dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam atau budaya Timur Tengah, termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena mereka khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. Lalu selanjutnya adalah menolak ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang sering terjadi gesekan ideologis, bahkan fisik dan kelompok lain termasuk pemerintah. Faktor penyebab radikalisme. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Lalu, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat, sehingga sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam nuansa reformasi. Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia yaitu faktor geografi.
Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antar dua benua, merupakan wilayah yang sangat strategik secara geostrategik tetapi sekaligus rentan terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan, perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Lalu selanjutnya adalah faktor demografi. Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran atau school of thought, serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu, hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal. Lalu selanjutnya adalah faktor sumber kekayaan alam. Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengkampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah. Lalu selanjutnya adalah faktor ideologi. Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta tidak kesiapan pemerintah yang belum mampu mengalahkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat. Ditambah lagi carut-marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya. Lalu selanjutnya adalah faktor politik. Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check dan balance sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan atau pressure groups. Lalu selanjutnya adalah faktor ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah, pengaruh ekonomi global yang masih belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga membuat ekonomi Indonesia yang bergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetensi dengan pesaing-pesaingnya, baik di tingkat regional maupun internasional. Lalu selanjutnya adalah faktor sosial budaya. Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya, sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya kosmopolitan dan pop atau popular culture yang ditawarkan oleh media, TV, radio, jejaring sosial, dan sebagainya. Kondisi anomi dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kaula muda Indonesia sehingga mereka rentan terhadap pengaruh negatif seperti hedonisme dan kekerasan. Lalu selanjutnya adalah faktor pertahanan dan keamanan. Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dan berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang. Pencegahan radikalisme. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos dalam paham-paham radikal terorisme. Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan,
penanganan hukum, hingga permasyarakatan sebagai upaya mengubah radikal menjadi tidak radikal. Oleh karena itu, deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal hingga meninggalkan aksi kekerasan. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause atau akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. Lalu deradikalisasi dilakukan dengan 6 pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Rehabilitasi adalah program yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, serta pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokersa, Ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Lalu selanjutnya adalah reedukasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak lagi pembiaran berkembangnya paham tersebut, sehingga bagi para napi terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad, melainkan identik dengan aksi terorisme. Lalu selanjutnya adalah resosialisasi. Resosialisasi adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana terorisme dalam bersosialisasi, berbaur, dan menyatu dengan masyarakat. Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif. Selanjutnya adalah pembinaan wawasan kebangsaan. Adalah moderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan kebangsaan Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pembinaan keagamaan. Adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. Lalu selanjutnya adalah pendekatan kewirausahaan, dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan dan deradikalisasi dunia usaha, mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas, sehingga dunia usaha juga memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri. Dan dari materi yang saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.